Nah, alternatif teknologi ya. Nah, ini adalah diagram yang saya coba buat tahun 2010-2011. Nah, tapi ternyata banyak perusahaan yang pakai gambar diagram ini ya. Ya, saya senang gambar ini banyak yang pakai. Kurang lebih inilah kondisi pengelolaan air tambang yang harus kita kelola. Kita punya air tambang yang berasal dari pit gitu ya, dari pit aktif, dari dipompa, kemudian kita juga punya air tambang dari daerah disposal, disposal aktif gitu ya, yang kemudian dialirkan menuju ke kolam pengendapan atau di fasilitas pengolahan kita. Kemudian kita juga punya air tambang yang berasal dari processing plant gitu ya. Nah, ini juga harus diolah. Oke, nah dua parameter yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama adalah karakteristik hidroklimatologi. Pertanyaannya adalah tidak semua perusahaan tambang punya data klimatologi. Ini problem sebetulnya. Karena Bapak Ibu nggak bisa menganalisis atau merencanakan sedimen pond tanpa data klimatologi. Jadi Bapak Ibu harus tahu data klimatologinya, curah hujannya dari tahun ke tahun, sehingga itu menjadi dasar perencanaan kita untuk merencanakan sedimen pond kita. Ya, jadi gimana kita mau merencanakan sedimen pond kalau kita nggak punya data curah hujan. Data curah hujan yang kita pakai data yang misalkan tambangnya di Malinau atau tambangnya di Balikpapan tapi pakai datanya di Samarinda, atau tambangnya di Kutai Timur tapi makainya datanya dari Samarinda gitu. Jadi itu tidak akan representatif. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu punya data pemantauan klimatologi di site Bapak Ibu, dan itu yang menjadi dasar dalam perencanaan sedimen pond. Yang kedua adalah kualitas air tambang. Nah, ini jarang sekali perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan analisis karakterisasi kualitas air tambang. Kualitas air tambang itu biasanya yang dianalisis cuma pH, FEMN, TSS. Jadi cuma 4 itu Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu bisa menghitung berapa kecepatan pengendapan partikelnya. Karena itu akan mempengaruhi desain sedimen pondnya. Jadi bisa saja lebih bisa Bapak Ibu cukup satu kolam, karena banyak di Indonesia kolam itu pasti tiga. Jadi dibangunnya selalu tiga, padahal nggak harus tiga, ya. Jangan-jangan satu atau dua, dua saja sudah cukup kalau kita punya data karakterisasi berapa kecepatan pengendapan dari semua solid yang ada terkandung di dalam air tambang kita. Oleh karena itu, pahami betul karakteristik kualitas air tambangnya, apakah dia asam dari karakteristik geokimianya, atau dia sebetulnya berpotensi memberikan kekeruhan karena mineral clay-nya tinggi. Nah, kalau misalkan di air asam tambang, maka Bapak Ibu bisa merencanakan apa yang bisa digunakan ya, kapur apa yang bisa digunakan, atau kalau dia keruh, bahan kimia apa yang bisa digunakan gitu ya. Oke, saya lewatkan ya. Ini saya lewatkan dulu, ini saya pikir Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari tambang sangat familiar bahwa dinamika yang ada di tambang itu, hari ini saya ke tambang, mungkin catchmentnya yang hijau, mungkin 2 bulan 3 bulan itu bisa yang batasnya yang hitam itu tuh. Jadi luasnya tuh berubahnya sangat cepat sekali. Apalagi kalau harga batu baranya 300 400, wah itu langsung digali semuanya dalam cepat aja jadi digalinya ya. Nah, jadi apa akibatnya adalah tadi saya bilang debit kita tuh signifikan tinggi Bapak Ibu. Jadi ini yang jadi problem bahwa pemahaman terkait dengan karakteristik eh, debit air tambang kita itu yang kita tidak punya datanya ya. Padahal kalau kita lihat data air tambang kita itu ketika hujan besar itu tinggi sekali ya. Makanya ya teman-teman operator itu agak kewalahan ketika menabur atau menginjeksikan bahan kimia untuk mengolah air tambang kita. Nah, pada inilah kuncinya sebetulnya ya. Kunci kunci pengelolaan air tambang itu adalah di pengendalian debit sebetulnya. Nanti kita coba diskusi panjang terkait dengan ini. Saya sempat menuliskan juga satu paper saya gitu ya, walaupun ini masih belum selesai, masih submit abstrak ya. How to control and treat the mine water in tropical rainforest country. Saking ini jadi seriusnya di Indonesia. Kalau di luar negeri kita punya curah hujan cuma 500 sampai 800 atau 1000 milimeter per tahun, tapi di Indonesia itu kita punya rata-rata curah hujan 3000 Bapak Ibu, sampai 3 kali lipatnya dari negara-negara subtropis. Jadi ini ini masalah besar sebetulnya dengan volume air ini. Jadi itu yang harus disadari oleh semua perusahaan tambang di Indonesia, bahwa kita berhadapan dengan volume air yang sangat besar. Oke, nah sekarang ini yang familiar ya. Jadi kalau kita misalkan sebentar saya coba annotate. Jadi yang paling penting itu adalah sebetulnya ada di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita mengendalikan debit ya, yang kita sebut sebagai detention pond. Ada banyak-banyak namanya lah ya. Kalau di Adaro namanya safety pond. Kalau di KPC namanya adalah eh, detention pond ya, atau equalization pond mereka sebutnya ya. Nah, ini berfungsi sebetulnya untuk mengendalikan debit air tambangnya. Jadi di sini ada semacam sedikit dam control gitu ya. Damnya bukan dam yang besar Bapak Ibu ya. Jadi ini yang mindset ini yang agak salah sebetulnya ya.
usahakan damnya itu mungkin nggak lebih dari 7 meter sebetulnya ya. Kecil saja sebetulnya. Kalau lebih dari 7 meter, Bapak Ibu harus izin PUPR, itu panjang lagi urusannya ya. Nah, kalau misalkan ini sudah dikendalikan, maka Bapak Ibu akan punya debit yang tadinya dia langsung naik begini gitu ya. Kita bisa landaikan hidrografnya jadi lebih lebih landai gitu ya. Jadi sehingga kita bisa kontrol berapa bahan kimia yang bisa kita injeksikan atau kita tebarkan ke dalam sedimen pond kita. Nah, dengan cara ini maka pengolahan itu jauh akan lebih efektif. Sparring kita itu nggak akan tiba-tiba wah itu kayak apa spike-nya itu akan liar gitu ya. Nah, ini yang jadi perhatian teman-teman di pertambangan ya. Saya ambil di KPC Bapak Ibu. Sekali lagi saya disclaimer Bapak Ibu. Saya ambil contoh KPC yang kebetulan memang perusahaan besar, tapi bukan berarti ini tidak bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Jadi jangan mentang-mentang ini kan perusahaan KPC gitu ya, nggak mungkin dilakukan. Nggak, salah. Karena ini sangat mungkin dilakukan sebetulnya di perusahaan-perusahaan lain. Yang penting adalah pemahaman tentang daerah tangkapan airnya, tentang catchment areanya, tentang morfologinya, tentang hidrologinya, sehingga kita bisa merencanakan bagaimana water management yang pas di area pertambangan kita. Saya ambil, mereka melakukan data analisis curah hujan, mereka cukup lengkap ya dalam hal ini. Tapi ini oke lah ya, kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya data curah hujan, Bapak Ibu bisa lihat data curah hujan dari stasiun yang terdekat gitu ya, itu boleh aja. Ini dianalisis semuanya, kemudian mereka punya rainfall gitu ya, kemudian masuk ke pertambangan, ditampung, itu ada pengendalian debit ya, nanti saya ada fotonya, ada dam kecil gitu ya, mereka kendalikan sehingga mereka kalau kalau hujan deras itu mereka nggak tidur gitu ya, tidur nyenyak gitu tetap, apalagi kalau besok ada inspektur tambang ya mereka tetap tidur. Itu yang saya senangnya kalau itu dikendalikan gitu ya, karena mereka nggak perlu worry dengan atau nggak perlu khawatir dengan tiba-tiba debitnya naik terus kualitasnya breaching gitu ya, artinya melewati batas baku mutu. Nah, intinya adalah air itu ditahan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan air ini dam gitu ya, ini dam Bapak Ibu, kemudian ada pipa di bawahnya ya, sehingga ketika air besar itu keluar itu apa datang, dia akan tertahan, dikeluarkan pelan-pelan melalui pipa yang ada di bawahnya. Konsepnya seperti itu sebetulnya detention pond itu. Nah, dengan cara itu maka sebentar, nggak ada ininya. Oh, di sebelah sebelah sini ada. Nah, tadinya hidrografnya seperti ini ya, hidrografnya seperti ini, itu bisa kita landaikan jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia bisa lebih landai. Nah, kalau sudah lebih landai itu mudah buat kita untuk melakukan treatment gitu ya. Oke ya, saya lewatkan. Ya, ini analisis. Pertanyaannya, skala ulangnya mau yang berapa? Ya, ini jadi momok sebetulnya di tambang. Kalau di skala ulangnya besar kita nggak punya lahan, Pak. Nah, sebetulnya ini masalah resiko saja ya. KPC itu 100 tahun, Bu. Jangan dicontoh sebetulnya ya. Kalau Bapak Ibu ngambil 100 tahun, saya pikir pasti akan over design semuanya. Mungkin karena KPC nggak mau ambil resiko terkait dengan kualitas dan lain-lain. Oke lah, itu KPC Bapak Ibu ya. Dengan segala resource yang mereka milikin gitu. Bapak Ibu turunin aja kalau ulangnya ya. Dari 100 bisa jadi 50 atau 25. 25 lah minimal Bapak Ibu bisa pakai sebagai perhitungan debit desain gitu ya. Oke, ini saya lewatin Bapak Ibu, saya ambil langsung contohnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari hidrograf yang tadinya puncaknya bisa sampai 18 meter kubik per second, itu bisa mereka redam sampai 1,9 meter kubik per second. Kalau sudah kayak gini, ini relatif mudah Bapak Ibu mengolahnya. Jadi nggak sulit sebetulnya mengolah air tambangnya. Tapi kalau 18 meter kubik per second, siapa yang bisa mengolah air tambang ini? Ya bablas saja jadinya ya. Kemudian dibaca oleh sparring ya besoknya pasti KLHK langsung mengeluarkan surat peringatan apa sudah melewati batas baku mutu. Nah, ini yang harus kita kendalikan ya. Nah, ini contoh desainnya yang mereka lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini contoh KPC dengan memang catchment mereka itu sampai 12-15 kilometer persegi ya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi Bapak Ibu. Jadi jangan 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 mentang-mentang wah ini KPC nggak mungkin di kita ya. Itu nggak, sebetulnya itu paradigma yang menurut saya kurang pas ya. Saya ambil contohnya Bapak Ibu. Nah, ini mereka mereka cuma ngekat ada ada catchment gitu ya. Ada celah catchment, kemudian mereka tutup celah itu di dam maksimal 5 sampai 7 meter gitu ya. Nah, kemudian mereka baru ada pipa di bawahnya. Nah, itu kalau kalau di sini hujan gitu ya, di sini hujan ini akan tergenang Bapak Ibu, akan naik. Tapi dia akan pelan-pelan turun. Ini akan jauh lebih murah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu
nanti ketika pasca tambang ini nggak perlu dikosongkan lagi karena memang dia pasti akan kering ketika tidak ada hujan gitu ya. Ini desain yang menarik sebetulnya dari teman-teman KPC. Oke ya.